Podcast Sejarah. Perkenalkan, nama saya Anggun Febi Kurnia. Perkenalkan, nama saya Gelis Ratu Nurayana Herman. Perkenalkan, nama saya Putri Sakinah. Perkenalkan, nama saya Zahra Sasabila. Saya Muhammad Fahri Caesar. Saya Fahri Adela Sungkar. Oke, jadi kali ini kita mau bahas tentang perlawanan rakyat terhadap Belanda. Ada yang tahu kita bakal ngebahas perlawanan apa? Gimana kalau kita mulai dari perlawanan Pattimura di Maluku tahun 1817? Wah, seru nih. Siapa yang tahu lebih banyak tentang perlawanan ini? Aku tahu sedikit. Jadi, perlawanan ini jadi salah satu yang pertama setelah Belanda kembali menguasai Indonesia. Sebelumnya, kita sempat di bawah Prancis dan Inggris. Ketika Belanda kembali, rakyat Maluku sudah tidak tahan dengan kebijakan VOC yang membuat hidup mereka makin sulit, seperti wajib militer dan kewajiban pasok bahan untuk kapal Belanda. Betul, di bawah Thomas Matulesi alias Pattimura, rakyat Maluku bangkit dan mulai melawan. Mereka hancurkan perahu-perahu Belanda di pelabuhan dan mengepung benteng Dorstad di Pulau Saparua. Ini bukan cuma di Saparua, tapi juga menyebar ke Haruku dan Ambon. Ada juga Kapitan Paulus Tiahahu dan putrinya, Christina Marta Tiahahu yang ikut berjuang. Sayangnya, pada November 1817, pasukan Pattimura semakin terdesak dan akhirnya ditangkap. Ia dihukum mati di benteng Nieu Victoria di Ambon setelah penangkapannya. Gila, perlawanan Pattimura ini bikin kita sadar betapa kerasnya perjuangan mereka. Selain Pattimura, ada perlawanan lain yang menarik juga kan? Pastinya ada dong, yaitu perlawanan Pangeran Diponegoro dari tahun 1825 hingga 1830. Itu juga menarik untuk kita bahas. Perang Diponegoro ini punya dua konteks besar yang bikin perlawanan ini sangat menarik. Yang pertama itu pengalaman religius Diponegoro sendiri kan? Iya, betul. Pangeran Diponegoro yang lahir tahun 1785 adalah putra tertua dari Hamengkubuwono III. Dia tumbuh di Tegalrejo bersama neneknya, yaitu Ratu Ageng. Di sana, dia banyak belajar tentang agama Islam, sastra, dan sejarah Jawa. Dan karena itu, dia jadi nggak betah dengan kehidupan istana yang penuh intrik dan korupsi. Diponegoro merasa kehidupan istana merusak akhlak. Jadi dia lebih memilih untuk bersemedi dan mendalami ajaran agama. Betul, pada puncak pengalaman religiusnya, dia mengaku mendapat perintah dari Ratu Adil untuk merebut kembali tanah Jawa. Dia bahkan mengubah namanya jadi Ngabdul Kamit dan pakai baju putih seperti Nabi Muhammad. Nah, itu dari sisi pengalaman pribadi Diponegoro. Sekarang kita lihat juga nih kondisi sosial politik di Jawa saat itu. Ya, sebelum tahun 1825, Belanda semakin menguasai urusan internal kerajaan. Raja-raja Jawa diperlakukan seperti bawahan, dan di dalam lingkungan istana sendiri banyaknya terjadi korupsi. Banyak bangsawan yang menyewakan tanah mereka ke pengusaha asing untuk diperkebunkan, dan ini bikin hidup rakyat semakin sulit. Mereka sering dieksploitasi dan diperlakukan dengan sangat tidak hormat. Nah, Diponegoro menunggu waktu yang tepat untuk melawan, dan akhirnya momen itu muncul pada tahun 1825. Banyak bangsawan yang ikut bergabung dengan Diponegoro karena mereka juga merasakan dampak dari kebijakan Belanda yang merugikan. Perlawanan Diponegoro meluas ke banyak daerah di Jawa Tengah, seperti Yogyakarta, Surakarta, Banyumas, dan bahkan sampai ke Jawa Timur. Untuk menghadapi perlawanan ini, Belanda mendatangkan pasukan dari berbagai daerah dan membangun benteng-benteng pertahanan. Ini dikenal dengan sistem benteng stelsel. Meskipun strateginya cukup efektif, Belanda akhirnya menerapkan siasat yang licik dengan berpura-pura mengajak Diponegoro berunding. Akhirnya, Diponegoro ditangkap di Magelang pada tahun 1830. Dia kemudian diasingkan ke Manado, di mana dia wafat pada 8 Januari 1855. Perjuangannya bikin kita ingat betapa pentingnya memperjuangkan tanah air.
Terharu banget sama perjuangan-perjuangan beliau. Terakhir nih, ada perlawanan apa lagi sih? Untuk terakhir kita bahas perlawanan Kesultanan Palembang aja. Wah, boleh. Palembang itu penting banget bagi Belanda karena ada dua alasan utamanya kan. Iya, pertama posisinya strategis menghubungkan Jawa dan Sumatera. Kedua, Belanda pengen menguasai pertambangan timah di Bangka Belitung. Setauku rakyat Palembang udah antipatis sejak awal Belanda menduduki daerah mereka. Tapi perlawanan ini benar-benar memuncak di masa pemerintahan Sultan Mahmud Badarudin II. Perlawanan ini berlangsung lama, dari 1804 hingga 1821, dengan Sultan Badarudin sebagai penggerak utama. Betul itu. Ketika Belanda takluk kepada Inggris melalui perjanjian tentang tahun 1811, sebagian kecil pasukan Belanda masih bertahan di Palembang. Ini jadi kesempatan bagi Badarudin untuk melawan. Benar, Inggris menyerang Palembang tahun 1812, menjara istana dan melantik adik Badarudin jadi sultan dengan gelar Sultan Ahmad Najamuddin. Meskipun Badarudin berhasil lolos, pada tahun 1813 dia akhirnya menyerah. Dan meskipun diangkat kembali oleh Inggris, tahta itu enggak bertahan lama. Namun Raffles, penguasa Inggris di Hindia Belanda, menolak penetapan itu dan Najamuddin kembali jadi sultan. Setelah Belanda menguasai Palembang, mereka mengasingkan Najamuddin ke Batavia. Tindakan ini enggak menghentikan perlawanan. Belanda pun mengirim ekspedisi kedua pada tahun 1819, tapi ekspedisi itu dikalahkan oleh Badarudin. Dan pada tahun 1821 Belanda menghimpun pasukan besar dengan 4.000 tentara. Mereka sempat dipukul mundur, tapi akhirnya berhasil menaklukkan Palembang. Badarudin pun diasingkan ke Ternate. Ini jadi akhir dari perlawanan besar Kesultanan Palembang, tetapi semangat perjuangan rakyatnya tetap hidup. Terima kasih telah mendengarkan Pose Podcast Sejarah Kelompok 3. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Selamat tinggal semuanya.